berdendang, aku berdendang untuk menghibur hati yang gundah. Lupakan sejenak problema yang ada, mari kita berdendang. Shalala, shalalalala, shalala, 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 shalalalala, shalala, shalala. Suka duka dalam kehidupan, semua hanyalah cobaan. Jangan pernah engkau berputus asa, karena hidup sangat berharga. Bermohonlah kepadanya agar bahagia selalu menyerta. Berdendang, oh mari berdendang, ku nyanyikan lagu yang riang. Berdendang, oh aku berdendang untuk menghibur hati yang gundah. Lupakan sejenak problema yang ada, mari kita berdendang. Shalala, shalalalala, shalala, 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 shalalalala, shalala, 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 shalalalala, shalala, 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 shalalalala, shalala, shalala. Hey! Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sedih hati sedih, hati sangat perih. Cobaan tumpang tindih silih berhenti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi.
Baik pendengar, tempat terasa kebersamaan saya menemani Anda untuk Lintas Palembang siang. Ditutup dengan Pro Dangdut adalah kita edisi hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 harus dicukupkan lo sampai di sini. Ya, yang pasti mantapkan kanal Anda di FM 92,4 MHz, kanal inspirasi. Karena selepas ini bersama rekan saya Tata Edin akan melanjutkan untuk Lintas Palembang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 15 selepas azan asar, kami akan hadirkan pendengar menemani Anda untuk satu dialog tentang profil yang inspiratif akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Akhirnya saya Haris Ansor dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk Anda. Tak tahu mengapa baru ku rasakan kehampaan ini terasa sangat menyakitkan. Betapa berat cintanya padaku dan ketulusan hatinya, juga perhatiannya kepadaku. Tapi semua itu ku abaikan, ku lupakan, ku campakkan. Oh, tak tahu mengapa baru ku rasakan. Sekarang aku merana karena engkau telah tiada. Tak tahu mengapa baru ku rasakan kehampaan ini terasa sangat menyakitkan. Betapa berat cintanya padaku dan ketulusan hatinya, juga perhatiannya kepadaku. Tapi semua itu Baru saja Anda ikuti lagu-lagu dangdut pilihan dalam Pro Dangdut. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pro 1 RRI. Terima kasih pendengar, kebersamaan Anda masih dalam Lintas Palembang siang untuk kali ini. Sebelum kita beralih untuk Lintas Palembang sore, sejenak kita dengarkan dahulu Kumandang Beduk serta azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Dan dirikanlah sholat, sebab sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wafaragaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk.
Rawahul Hakim wal Baihaqi. Pro 1, kanal inspirasi. Baik pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk serta azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap
Ketika kepenatan ada di antara aktivitas, Lintas Palembang Sore hadir untuk Anda. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi, masih di Lintas Palembang Sore ya. Kalau tadi di Lintas Palembang siang, sekarang beralih ke Lintas Palembang Sore. Dan ada yang spesial di hari Sabtu ini karena kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 50 menit ke depan ya. Akan berbincang-bincang ini di profil inspiratif ya. Ini akan menginspirasi kita semua. Jadi nanti jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711399977 dan juga bisa di 082179279090. Bisa langsung juga komentar ya. Tinggalkan pertanyaan Anda, komentar Anda di akun YouTube RRI Palembang. Saya sudah bersama Mbak Angel Eva Christine ya, yang saat ini ada di sini sisi sebelah kiri saya nih pendengar dan juga pemirsa RRI Palembang ya. Kita akan berbincang-bincang bagaimana perempuan itu harus berdaya sesuai passionnya. Selamat sore Mbak Angel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata. Iya. Hai. Renyah ya suaranya. Emang kalau misalnya mau bilang penyiar tuh memang suaranya enak, kayak narsis banget ya, karena yang ngomong juga. Iya. Enggak, itu ala bisa karena biasa. Ngomong-ngomong Mbak, mohon maaf nih, kita kok kayak tandem ya. Jadi ceritanya ya. Ini kayaknya ada program baru berarti hari ini. Baiklah. Nah, sedang bersama Mbak Angel Eva Christine yang pendengar ya, kita akan berbincang-bincang dan juga nanti akan ada kejutan juga ya, apa yang mau kita bahas mungkin di segmen kedua kali ya Mbak ya. Di segmen pertama ini kita kenalan dulu nih sama Mbak Angel Eva Christine. Di sini kita taunya Mbak Angel Eva Christine itu sudah menulis buku gitu kan ya, buku baru. Yes, Okay. buku ketiga. Buku ini. ketiga ya. Tapi memang ini yang ditulis langsung sama Mbak Angel tuh buku pertama ya jatuhnya, atau ini udah? Iya betul, Ya, kan? betul. Nah, jadi ini adalah buku pertama yang benar-benar curahan hati dan pikiran aku nih, hati dan pikirannya Mbak Angel. Nah, tapi ditahan dulu, nanti kira-kira buku apa yang akan di-share ya ke pendengar semua. Tapi kita kenalan dulu. Mbak Angel Eva Christine ini tadi sudah bisik-bisik sama saya nih pendengar ya, bahwa tadinya Mbak Angel ini seorang penyiar, bukan penyihir ya. Seorang penyiar radio iya. di Medan. Bener, dari 2003 sampai 2008 tuh saya di Medan ya. Yeah. Jadi kuliah sambil siaran waktu itu. Kemudian tamat kuliah, hijrah ke Jakarta. 10 tahun di salah satu radio swasta di Sarina Tamrin lantai 8. Oh waktu gitu. itu. Jadi total 15 tahun saya penyiar. 15 tahun jadi penyiar, ya, berarti 2003 sampai 2018. 2018 ya. Ya. Berarti baru juga dong berhenti maksudnya ya dari baru ya. dunia penyiar 2018 baru. kayaknya udah lama ya. baru. baru. Kayak udah lama. Oke. Nah, dan setelah menjadi seorang penyiar gitu. Langsung kemana nih? Oke, 5 tahun siaran di Medan. Nah, waktu itu biasalah kalau penyiar kan tuh langsung MC kan, MC. 5 tahun itu membuat saya bertanya gitu kan, next stepnya apa lagi nih? Betul. Gitu. Next stepnya apa lagi? Terus akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Itu kan bener-bener beda banget gitu kan, beda banget. Medan sama Jakarta tuh beda banget. Yang saya hadapi di Jakarta itu waktu itu saingan saya tuh semuanya, saya ingat banget saingan saya semuanya artis dan saya adalah utusan daerah gitu ya kan dari Medan. Tapi alhamdulillah satu-satunya penyiar perempuan yang lulus seleksi waktu itu adalah satu-satu cuma saya waktu itu. Oh gitu. Jadi jangan pernah kita nggak percaya diri sebagai orang daerah, gitu loh. Boleh diadu kita dengan artis-artis. Ini gitu. mohon maaf ya pendengar dan juga pemirsa, ini bukan marah.
Tapi emang ngomong. Ya, cara ngomongnya seperti itu ya, karena orang Medan kan. Betul. Orang Medan. Tapi saya mau menyemangati Ya. sebagai anak daerah, kita jangan pernah putus harapan untuk menjadi sesuatu atau untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Justru kita harus bisa membuktikan kalau kita memang orang daerah tapi cukup capable untuk berkompetisi dengan orang lain, orang di orang luar yang di global, secara global. Oke. Iya. Tapi agak mengganggu ya Mbak kalau misalnya mendengar kata anak daerah, anak kota lain. Iya, anak kota lain. Iya. Ya. Karena dulu waktu saya di Jakarta juga kan anak daerah gitu. Saya dibilangin anak daerah gitu, tapi saya membuktikan kalau saya cukup capable, malah melebihi mereka. Wow. Oke. Nah, tapi setelah masing-masing ditekuni gitu ya Mbak ya. Karena kalau misalnya udah bertahun-tahun itu kalau menurut saya sih itu sudah menekuni ya, bukan karena batu loncatan atau iseng doang, bukan ya. Nah, apa yang benar-benar menjadi passionnya Mbak Angel tuh sebenarnya apa? Jadi ternyata yang saya lihat yang bisa menjadi passion saya itu adalah kreativitas. Kenapa? Karena saya tarik benang merah dari semua pekerjaan saya, voice over talent, terus produser, penulis, semuanya itu membutuhkan kreativitas. Membutuhkan dulu saya dipaksa banget ya waktu di 10 tahun di Jakarta itu dipaksa banget untuk membuat sebuah acara yang memang belum pernah ada di Jakarta. Itu acara apa? Banyak hal. Jadi satu acara ya. Apa? Kita buat konser ya, pertama kali ada konser artis di halte busway. Oh, konser artis di halte busway ya. Pada waktu busway itu lagi booming-boomingnya. Iya, di 2008 waktu itu. 2008. Jadi kita itu memang tiap hari dipaksa untuk membuat bagaimana program yang nggak ada, orang lain belum punya gitu. Yang maksudnya tiap hari sih berpikiran seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya dulu kalau bisa dibilang, aduh kejam banget ya, maksudnya Jakarta kejam banget ya, maksudnya gila nih saya harus berpikir setiap hari membuat program gini-gini. Tapi alhamdulillah ternyata itu justru rezeki yang bisa saya dapatkan sekarang ketika saya udah nggak di sana lagi, tapi saya akhirnya alam bawah sadar saya untuk berpikir ngapain lagi nih masuk untuk rajin ya Bun. Langsung ngapain lagi gitu ya Mbak ya. Nggak bisa berhenti ya. Oke, jadi passionnya ternyata di kreativitas ya. Dan itu juga kalau misalnya flashback sama pekerjaan yang lama-lama juga kan membutuhkan kreativitas ya Mbak ya, berkecimpung di dunia penyiaran gitu kan ya. Oke, nah setelah itu merambah ke kreativitas kan ada banyak. Nah sekarang itu benar-benar menjadi ya seorang Angel Eva Christine tuh seorang apa sih sekarang pekerja kreatif. Karena dari penyiar saya ke voice over talent. Jadi kalau misalnya lihat award di TV, selamat malam, selamat datang di Putri Indonesia, itu suara saya. Award-awardan di TV itu suara saya. Terus udah terakhir jadi voice over talent kapan Mbak? Menerima job pas voice over talent 2018 itu, karena udah stop juga ya 2018. 2019 saya nikah kan. 2018 awal lah. Gitu. Terus voice over talent baru udah habis voice over talent, saya tuh punya @petikan_film itu di Twitter dan Instagram. Itu yang membuat saya akhirnya jadi publicist film ya. Terus abis publicist film saya jadi personal publicist pemain film. Abis jadi personal publicist pemain film saya jadi manajer artis. Sampai sekarang ya. Abis jadi manajer artis saya jadi personal publicist beberapa pengusaha. Abis itu baru punya buku ya. Dan ini buku ketiga ya. Buku ketiga. Tapi yang pertama dan kedua itu sebenarnya tentang kisah saya. Yang ketiga ini benar-benar adalah isi hati dan pemikiran saya yang saya tuangkan lewat buku ini. Project yang lagi dijalankan menjadi seorang pekerja kreatif gitu ya Mbak ya, apa nih saat ini? Yang pertama ya buku ini ya. Kita kalau saya sih product development dari buku ini nanti ada kaos juga ya. Terus juga saya support pengrajin lewat Jejak Aisyah @jejak Aisyah. Di situ saya bantu pengrajin jumputan. Bantu pengrajin. Bantu pengrajin jumputan. Jadi saya mengangkat jumputan.
Saya tertariknya justru jumputan bukan songket di Palembang, jumputan karena kalau saya lihat memang mereka membutuhkan, apalagi waktu Jejak Aisyah lahir itu pandemi kan. Iya. Jadi menurut saya apa nih skill dan potensi yang bisa untuk membantu mereka. Oke. Jadi akhirnya saya mendistribusikan kain-kain jumputan menjadi masker waktu itu, Oke, booming juga waktu booming itu. juga. Terus akhirnya ya itu sampai sekarang, dan setiap produk yang terjual 2,5% untuk dibagikan untuk orang yang membutuhkan dari setiap pembelian produk tersebut. Oke. Di @jejak_aisyah di Instagram ada. Terus ya saya tetap megang artis juga gitu ya, dan buat campaign juga kayak waktu terakhir saya buat waktu itu Kartini di Jejak Aisyah itu berkolaborasi dengan 21 dokter dari Aceh hingga Papua. Oke. Jadi yang kayak gitu sih. Oke, jadi memang gak ada hentinya namanya pekerja kreatif, jadi kreatif terus ya. Iya, asal pokoknya ada yang dikerjakan. Apa yang ada di otak pengen realisasi, ayo. Oke, nanti jangan-jangan nih kelar ngobrol sama kita nih pendengar ya, akan ada lagi nih ya, yang baru yang mau dilakukan lagi nih ya. Iya, udah kepikiran ini mau buat volume 2. Oh gitu. Ya, Oke. soalnya ini banyak banget, maksudnya alhamdulillah buku yang pertama yang saya tulis ini apresiasinya luar biasa. Luar biasa ya, Mbak, luar ya. biasa banget. Oke. Maksudnya beberapa orang tua itu kayak terharu gitu, oke. dan menghadiahkan keponakan-keponakan anak-anaknya buku ini. Jadi Oke. sambutannya luar biasa sih. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Sama Pak Ashari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Ya, silakan Pak, kita bersama Mbak Angel. Ini kan yang pertama kali kan Mbak Enya jadi seorang penyiar ya di Medan. Ya, betul. Adakah suka dukanya di dalam penyiaran? Oh gitu. Oke. Ya. Kok nggak nanya Tata aja Mbak ya? Ya. Narsis banget pengen ditanya. Apa? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan nih Mbak. Oke. Suka duka penyiar? Dukanya nggak ada, sukanya. Betul. Ya, banyak banget sukanya, itu banyak banget ketemu sama banyak orang, banyak hal nggak ada sih. Cuman mungkin problemnya itu bukan problem sih sebenarnya ya. Maksudnya agak kesulitan aja waktu itu di kuliah, karena kan Bagi waktu ya Mbak ya. Bagi waktunya aja agak kesulitan. Tapi alhamdulillah bisa terlewati dan saya bisa lulus dengan IP 3,58 cum laude. Jadi ya nggak ada tantangan alasan. banget itu ya Mbak ya. Nggak ada alasan sih. Kita jadi sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang nggak bisa. Hanya ada mau atau nggak mau aja. Iya betul. Kalau ada. kita mau emang lulus cum laude ya kita bersusah payah belajar dulu. Belajar. Ada rajin sama males gitu ya Mbak. Oke, baiklah. Ya, masih kita tunggu kembali pendengar ya di 0711369977, 082179279090 ya. Kita masih bersama Mbak Angel Eva Christine. Kita juga sudah posting tadi di Instagram, jadi kalau misalkan mau nanya langsung DM aja. Dan pastinya juga saya ulangi lagi WhatsApp kita di 082179279090 ya. Kita break dulu Mbak Angel ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana tentang buku yang akan di-launching sama Mbak Angel Eva Christine ya, Kado untuk Anakku. Nah, jadi sebelum nanti kita balik lagi, mungkin bisa udah ada intipan belum sih kalau misalnya kita browsing kado untuk anakku gitu? Iya udah banyak. Udah banyak ya? Nah, siapin pertanyaan nih pendengar ya. Browsing aja dulu kado untuk anakku seperti apa. Kita tunggu nanti di 0711369977, 082179279090. Tetaplah bersama kami di Profil Inspiratif. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022, penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia dan moderasi beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, ceramah nilai-nilai Pancasila bersama BPIP.
Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022. Jumat 28 Oktober serentak di RRI se-Indonesia dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari Kota Surakarta yang akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Organ manusia memiliki banyak keajaiban. Seperti otak misalnya, ada sekitar 100 miliar sel neuron di sistem saraf otak. Sel-sel itu bertugas mengirimkan pesan di otak lebih banyak daripada pesan yang dikirim ke seluruh telepon di dunia. Setiap kali kita belajar hal baru dan tekun berlatih, maka akan terbentuk jaringan baru di otak. Sehingga nanti kita dapat melakukannya dengan mudah. Otak kita tidak pernah berhenti bekerja, meskipun saat sedang tertidur. Otak menyimpan semua ingatan, mulai dari ingatan yang kita lihat, dengar, hirup, bahkan segala sesuatu yang kita sentuh. Kerja otak lebih cepat daripada komputer yang super canggih. Dan fakta unik lainnya, otak tidak bisa merasakan rasa sakit, tapi bagian lain di dekat otak yang bisa merasakannya, yakni otot dan selaput di sekeliling otak, serta pembuluh darah vena dan arteri yang melintasi otak. Bagian ini bisa membengkak atau menegang, yang membuat saraf mengirimkan pesan pada otak, sehingga kita merasa sakit. Jadi, ketika merasakan sakit kepala, itu bukan otak kita yang bermasalah, namun otak kita memberitahu kita bahwa ada bagian tersebut yang cedera. Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Palembang Sore, masih di Profil Inspiratif. Ya, siapa yang menginspirasi kita? Udah cuap-cuap tadi di awal ya pendengar ya. Masih bersama Mbak Angel Eva Christine di sini ya. Jangan lupa nanti silakan bergabung kembali di 0711369977 dan juga 082179279090. Bisa juga jika Anda saksikan YouTube RRI Palembang, langsung komen saja di situ ya, atau bisa live chat di situ langsung di YouTube kita, di akun YouTube kita di RRI Palembang ya. Nah, kita ngomongin buku nih Mbak Angel, karena tadi sudah di-spill bahwa ini buku ketiga ya. Nah, kalau misalnya buku ketiga ini kado untuk anakku ya. Betul. Oke. Nah, buku pertama tadi apa nih Mbak? The New Me, A Journey to Find Faith, yang pertama. Kalau yang kedua, The New Me, A Journey to Find Love. Oke. Yang ketiga, Kado untuk Anakku. Buku satu, buku kedua tuh isinya, kalau buku pertama tadi tentang kisah saya hijrah, kisah hijrah ya, menjadi seorang mu'alaf ya. Terus yang kedua tentang saya menemukan jodoh saya secara ta'aruf. Oke, kayaknya nanti yang kedua saya mau langsung baca yang kedua. Mas ada nggak sih bukunya? Ada di rumah Limas, di rumah Limas. E-booknya semua, juga ada nggak? Semua bukunya di rumah Limas. E-booknya gitu. belum ada ya. Oke. Belum ada. Tapi yang di rumah Limas tuh for sale ya Mbak ya? For sale. Oh, oke. Justru lagi sale memang. Lu jadi sale. Yang kedua ya? Sebelum tanggal 23 semuanya Tata sale. semangat banget yang kedua ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada ya? Ada. Oke, nanti saya akan ke sana. Lengkap. Iya, lengkap ya. Baik. Nah, jadi buku pertama itu menceritakan bagaimana Mbak Angel hijrah, yang kedua hijrah. itu dan menemukan keajaiban-keajaiban ya, yang maksudnya sulit untuk dipikir pakai logika. Nah, kalau untuk isi buku yang pertama sebenarnya lihat aja di Google, itu banyak. Misalnya aku ada keajaiban apa itu banyak yang dibahas di Google. Nah, yang kedua itu keajaiban juga dalam hidupku. Kenapa? Karena ya nggak kebayang aja dapat orang Palembang. Nggak kebayang ya, pokoknya dapat orang Palembang. Terus yang ketiga itulah si kado untuk anakku atau a gift for my kid ini. Oke, nah buku kado untuk anakku ini kan belum launching ya? Belum, tanggal 23 launching. Tanggal 23 ini baru akan launching ya. Nah, kado untuk anakku ini kalau misalkan kita baca dan kita dengar dari judulnya aja, pasti ini memang bercerita tentang anak ya Mbak ya? Saya. Oke, boleh di-spill nggak? Oke, jadi sebenarnya mau nangis nih kayaknya. Jangan dong Mbak, nanti saya ikutan nangis. Ya, karena hidup saya ini penuh banyak keajaiban Mbak Tata. Jadi Masya Allah. Saya itu sebenarnya sebelum melahirkan anak saya sudah divonis punya 4 miom di rahim. Oh gitu ya Mbak? Iya, makanya dokter juga kaget kenapa saya bisa hamil.
Oke. Ya. Itu Terus- miracle banget ya Mbak ya? Apa? Kenapa? Keajaiban banget. Keajaiban Iya, menurut saya karena dokter juga kaget. Iya. Ya pokoknya dokter kaget juga kan, tapi dia bilang nggak usah dipikirin karena kamu udah hamil, dia bilang gitu kan. Nah, jadi saya tuh nggak lama, 6 bulan saya hamil. Oke. Waktu itu. Nah, terus di saat saya hamil tuh kan pandemi, saya stres berat. Stres beratnya udah culture shocknya saya dari tempat saya dulu ke sini kan culture shock pasti ya, maksudnya saya mau makan apa nggak ada di sini kan. Betul. Yang pertama, yang kedua saya lagi keadaan hamil tuh saya nggak bisa kemana-mana. Saya tuh di kamar aja. Pekerjaan saya dulu di kamar tuh cuma 2 jam 3 jam untuk tidur. Dulu kan pekerjaan saya hari ini di Semarang, besok di Jogja, besok di, nah itulah saya sempat mengalami depresi juga gitu kan. Nah jadi saya itu nggak pernah makan Mbak Tata, maksudnya jarang makan, waktu hamil tuh jarang makan yang bergizi. Iya. Pokoknya mie instan, terus fast food, terus udah gitu kebiasaan saya minum kopi di waktu saya kerja dulu ada, padahal semua orang bilang nggak boleh, orang hamil nggak boleh minum kopi, gitu-gitu apa segala macam. Nah mama saya aja tuh udah takut. Setiap periksa ke dokter tuh coba cek dulu kelengkapan jari-jarinya, kelengkapan ininya. Maksudnya udah takut karena habit saya makannya nggak Bisa benar dibilang nggak gitu, benar. bisa dibilang nggak benar gitu kan. Apalagi saya baru di sini kan, jadi gimana ya Mbak Tata, maksudnya banyak hal yang saya perjuangkan gitu. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, lengkap, sempurna gitu. Dan kalau orang bilang sangat pintar karena apa yang dia bisa itu misalnya nih baru 2 tahun, tapi sebenarnya kemampuannya itu untuk anak 3 tahun 4 tahun gitu. Jadi maksudnya masya Allah gitu, masya Allah, tabarakallah, saya bersyukur dan makanya saya yakin banget apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh memang udah digariskan sama Allah kan. Tinggal gitu. sabar aja berarti ya Mbak kuncinya ya, atau Sabar, gimana? tetap semangat menjalani hidup. Jadi prinsip saya adalah hidup ini kita pasti ada ups and down ya. Betul. Dalam hidup ya. Tapi kita nggak boleh diam di tempat. Kalau kita nggak bisa lari, kita jalan. Kalau kita nggak bisa jalan, kita merangkak. Asal jangan diam di Jangan tempat. berhenti ya Iya, Mbak ya. jangan berhenti untuk Tetap gerak gitu ya Mbak tetap ya. bergerak, benar. Oke. Jadi waktu itu saya nggak bisa buat syukuran anak saya karena dalam pandemi. Nah, waktu yang pertama kali saya akhirnya buat syukuran. Kenapa? Karena akikahnya juga nggak ada waktu itu. Jadi waktu ulang tahun pertama saya buat syukuran. Alhamdulillah viral tuh waktu itu di sini karena ulang tahun pertama drive-thru di Palembang. Oh, iya, saya buat iya. drive-thru waktu itu. Nah, lagi-lagi nih otaknya kan suka iya, berpikir yang aneh-aneh gitu. benar. Jadi drive-thru pertama di Palembang. Jadi momen itu saya nggak mau, maksudnya momen itu saya mau kumpulkan untuk anak saya gitu. Biar dia tahu seberapa besar rasa sayang dan rasa berjuang saya untuk dia gitu. Nah, yang kedua saya bingung kan, maksudnya yang kedua bagaimana ya? Saya nggak mau ada perayaan tapi lebih kesyukuran aja, tapi bagaimana supaya Amora nama anak saya ini cewek ya Mbak ya? Iya, cewek. Mengingat bagaimana dia nanti besar gitu, mengingat perjuangan mamanya bagaimana nanti dia besar. Nah, apalagi saya waktu itu sempat merasa gini Mbak, saya udah tua kan gitu loh, karena saya juga nikah kan tua. Betul. Saya udah tua tapi anak saya ini masih bayi. Nah, apa yang bisa saya tinggalkan nanti untuk anak saya gitu loh. Ketika saya udah nggak ada lagi, apa yang bisa saya tinggalkan untuk anak saya. Nah, akhirnya saya coret-coret gitu, menyampaikan awalnya itu kayak pengen nulis surat sebenarnya gitu, pengen menyampaikan rasa apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Misalnya nak, jangan pernah takut sama apapun di dunia ini kecuali satu, sama Allah. Oh, sampai sedini mungkin Mbak Angel saya pengen menyampaikan pesan-pesan saya itu okay. Kepada dia, tapi saya nggak tahu umur kan. Iya. Waktu saya nggak tahu umur, saya kayak pengen nulis surat aja sama dia gitu. Terus yang kedua kayak jangan pernah lelah untuk memberi ya nak ya. Terus yang ketiga yang tadi saya sampaikan juga yang nak, jangan pernah, kalau kamu lelah jangan pernah berhenti untuk bergerak. Kalau kamu nggak bisa lari, kamu jalan. Kalau kamu nggak bisa jalan, kamu merangkak. Jadi kayak wejangan atau nasihat sih sebenarnya ya kepada anak yang pengen saya berikan, saya tuliskan lewat surat. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, oh ya kenapa nggak saya jadikan buku aja ya, gitu. Dan akhirnya
saya pengen memberikan kado ini untuk anak saya yang di kedua tahun ini. Nah, dengan harapan dia bisa semangat dengan kata-kata saya tersebut, dan dengan harapan juga dia bisa kreatif juga untuk mengembangkan buku yang diterbitkan sama ibunya ini untuk bisa menghidupi dia. Oh gitu. Paham nggak Mbak Tata maksud saya? Iya, Maksudnya kalau dia kreatif, Iya. dia bisa menjual buku ini untuk menghidupi dirinya nanti Iya. gitu loh. Jadi saya memberikannya cuma buku untuk Iya, dia. jadi gitu. kayak juga semacam amal jariah juga ya Mbak ya, Benar, kan ini benar, kan bisa benar. dibaca terus gitu Benar, kan ya, dan benar. juga bukunya juga menginspirasi seperti itu. Tapi kita ini kan biasanya memang kan manusia biasa gitu ya Mbak ya, sebelum Mbak Angel ada prinsip gitu kan ya, kalau misalnya kita nggak bisa jalan, kita lari, nggak bisa lari, kita pokoknya kita gerak terus ya, apa yang membuat Mbak Angel itu termotivasi ya untuk bangkit, bahasanya kan bangkit gitu ya Jadi Mbak ya, gini, setelah saya- divonis gitu kan ya. Sebenarnya saya ini Mbak, hidup saya tuh gimana ya? Dari kecil saya memang udah harus bisa seperti itu. Saya sudah berpikir untuk bisa seperti, karena saya anak dari broken home. Mama saya cuma lulusan SMA, tapi berjuang untuk 3 orang anaknya. Mbak Angel anak Pertama. Kebayang dong adik-adik saya. Jadi saya tuh nikah terakhir Mbak. Saya pengen anak-adik saya itu sukses, lulus gitu, baru saya yang terakhir gitu. Jadi hidup saya itu penuh perjuangan. Jadi saya juga pengen anak saya bisa berjuang untuk hidupnya. Dan prinsip saya dari dulu tidak pernah tangan di bawah, kita harus tangan di atas. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada excuse kita dilahirkan dari keluarga berada Broken atau ya, enggak. Mbak. Jadi keluarga saya kan keluarga yang biasa-biasa aja dulu kan. Tapi kita kan yang nasib kan ada di tangan kita sendiri gitu. Kita yang bisa merubah nasib itu gitu. Jadi saya mau membuktikan, makanya saya tadi bilang, saya dulu dibilang orang daerah ini apa segala macam, saya nggak peduli. Saya membuktikan kalau saya bisa gitu. Justru dulu di SMA gitu, saya yang paling, maksudnya saya dulu disekolahkan di sekolah nomor 1 di Medan. Iya. Semua pakai mobil, saya naik angkot. Saya nggak ada yang ngelihat dulu, kecuali orang-orang yang memang mau dikasih contekan sama saya karena saya juara kelas kan. Tapi waktu saya sukses, coba setiap teman-teman SMA saya masih ingat saya nggak gitu. Jadi kita itu bisa membuktikan kalau misalnya kita bisa gitu loh. Oke. Kita bisa gitu. Maksudnya kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita nanti akhirnya diingat orang gitu loh. Kita bisa memilih bagaimana kita mau meninggalkan apa di dunia ini gitu. Itu kita Oke. bisa pilih. Tapi kalau kita lahirkan dari keluarga mana, kita nggak bisa memilih. Dan itu tidak ada kata terlambat ya Mbak ya. Jadi memang dari dulu memang saya itu harus Mbak, keharusan buat saya untuk memang terus melangkah, terus bergerak gitu loh. Jadi itu memang prinsip saya dari dulu. Oke. Jadi memang bukan cuma karena apa? Jadi intinya tuh setiap kejadian tuh membentuk pribadi kita yang harusnya menjadi lebih baik gitu ya Mbak Benar, Angel di buku ya. pertama aja itu kan tentang perjuangan saya dari gaji 10.000 gimana di Jakarta untuk bertahan, untuk struggle. Oke. Kebayang nggak gitu loh, orang-orang bisa nggak bertahan hidup gitu di Jakarta dengan gaji 10.000? Nah, Tapi setelah melewati fase itu ya Mbak ya, sekarang nih apakah Mbak Angel itu sudah menikmati hasilnya? Apa memang masih harus tetap berjuang? jadi gini, waktu saya convert, jadi waktu saya di Jakarta saya struggle gitu kan, pengen banyak uang kan waktu Iya. itu kan, pengen banyak uang. Dan ternyata waktu saya jadi manajer artis, semuanya udah saya dapatkan, Mbak Tata. Tapi ternyata nggak happy. Nggak happy. Nah disitulah saya akhirnya bertanya gitu kan, maksudnya apa ya, ada kekosongan dalam diri saya itu apa ya gitu. Sekarang saya udah bisa kemana ya kasarnya saya mau makan siang di Singapura, ya udah tinggal pulang pergi gitu kan. Dulu kayaknya nggak kebayang keluar negeri gitu, makan aja susah gitu kan dulu Iya. kan. Nah terus akhirnya disitulah saya akhirnya berkontemplasi terhadap diri saya. Oke. Untuk apa saya diciptakan? Kenapa saya diciptakan? Untuk apa hidup saya? Dan akhirnya saya menemukan gitu. Saya pengen hidup saya meaningful untuk orang yang ada di sekitar saya.
bukan hanya saya yang sukses, tapi saya pengen merangkul semua orang yang ada di sekitar saya untuk bisa menjadi sukses. Dan itu sudah Mbak lakukan? Alhamdulillah. Udah dilakukan ya? Kayak di Palembang, contohnya saya tuh punya beberapa anak magang ya, anak magang. Gak bisa apa-apa. Waktu pertama masuk gak bisa apa-apa. Nah akhirnya saya ajarin public speaking, saya ajarin smiling voice, bagaimana untuk menyambut tamu dan segala macam, sampai akhirnya sampai akhirnya membuat saya bangga adalah tiba-tiba ada anak magang yang bu lihat deh video saya gitu kan. Video apa gitu kan, ini video saya nyambut tamu Bu, dan itu rasanya Masya Allah, apa yang saya ajarkan mereka berarti mau menjalankan gitu loh. Dan akhirnya sekarang mereka udah berbeda gitu loh, keluar dari maksudnya bukan anak magang lagi, tapi mereka udah berbeda. Itu salah satunya yang yang ikut kesini tadi ya Mbak. Mereka udah abis magang tapi tetap bondingnya sama saya tuh kuat banget ya Mbak ya. Oke, baik. Kita bacakan WhatsApp dulu. Kebetulan Abang Ganteng itu sudah memberikan handphone. Tadi lupa bawa handphonenya ke sini. Ada WhatsApp yang udah masuk di 082179279090. Selamat sore Mbak Eva. Mau nanya, kalau misalnya kita ini tidak disebutkan dari siapa ya. Kalau kita ingin bikin buku ya, sebenarnya alurnya gimana gitu? Kemana dulu? Kalau bikin buku itu nulis aja dulu ya, nulis aja dulu. Habis itu kamu perlu editor, karena editor itu perlu membaca tulisan kamu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan untuk layak diterbitkan. Butuh editor, butuh layout untuk buku kamu, kemudian kamu butuh percetakan untuk mencetak buku gitu. Nah itu kalau kamu mau self publishing atau indie publishing. Tapi kalau kamu mau penerbit, yang pertama kamu pastikan dulu buku kamu itu menarik atau enggak, punya added value atau enggak. Apa yang membedakan buku kamu dengan buku-buku lain yang sudah ada gitu. Kalau bisa kamu buat buku yang memang belum ada. Iya, gitu. Kayak kado untuk anakku ini adalah buku quotes anak yang hampir dibilang nggak ada. Quotes anak, memotivasi anak yang banyak, buku self improvement tapi untuk orang dewasa. Ya, ini untuk memotivasi anak. Bahkan saya tadi juga sempat intip bahwa kado untuk anakku ini juga ternyata menjadi kado untuk anak gitu ya Mbak ya. Iya, Instagramnya Mbak Angel saya tadi terharu kan. Gitu kan, saya terharu. Dijadikan ibunya kado anaknya gitu. Maksudnya jadi, saya kan terharu ya, maksudnya gini loh. Kayak mewakili gitu ya Mbak, mewakili ibu-ibu yang lain bahwa saya menitipkan, saya juga sama nih sama Mbak Angel, jadi ini ya udah pesan ibu untuk anak tuh secara general ada di sini gitu ya Mbak ya. Padahal mereka mungkin mampu untuk membeli barang-barang yang lain gitu kan. Tapi sebuah kado sederhana yang meaningful sih menurut saya gitu loh. Jadi makanya waktu saya menulis ini, saya yakin semua orang tua juga memiliki perasaan dan pemikiran yang sama gitu untuk anaknya. Pengen banget anaknya begini, pengen banget anaknya begitu gitu. Jadi makanya udah dijadiin buku aja gitu. Oke, baik. Nah, ini saya bacakan lagi WhatsApp yang masuk dari 0811788 sekian-sekian. Kalau misalkan mau menulis buku itu butuh biaya yang besar nggak Mbak? Relatif kalau biaya. Relatif ya. Relatif kalau biaya. Nah, alhamdulillah gini. Jadi gini, kita nggak boleh berarti problemnya di biaya. Kita nggak boleh gitu. Maksudnya kalau mau melakukan sesuatu jangan takut duluan. Saya menerbitkan buku ini bukan dengan uang saya. Oh, malah orang lain yang alhamdulillah. Oh gitu. Bukan orang lain mensponsori ya, tapi saya buka open PO. Oh iya betul. Ya, saya buka open PO. Marketingnya jalan juga nih Mbak Angel ya. Iya, harus kreatif. Iya benar gitu loh. Jadi jangan pernah, maksudnya gini, jangan pernah bilang aduh saya mau usaha tapi nggak ada modal. Modal lo ya pemikiran kamu, pemikiran kamu tuh modal kamu, kreativitas kamu tuh pemikiran kamu. Kado untuk anakku itu saya nggak modal saya. Jadi open PO dulu bukunya. Open PO dan alhamdulillah 400 buku. Langsung 400 buku. Langsung 400 buku. Oke. Yang PO.
Oke, baiklah kalau begitu. Dan sebelum launching udah 400 buku udah di box sama orang-orang gitu ya Mbak Sebelum ya? launching itu justru 800 sekarang. Masya Allah. Sebelum cetak 400. Oh, sebelum cetak 400, sebelum launching 800. udah. Jadi udah 1.200 Mbak? Atau Enggak. 400 gitu ya Mbak? Iya, Oh, 400. dari 400 menjadi 800. Iya, Oke. Oke, ini ada dari Pak Dedi yang bertanya, saya itu guru di desa, jadi saya itu ingin bikin cerita tentang mereka gitu Mbak. Oh, mungkin ada saran nih Mbak. Gimana? Pak Dedi ini seorang guru di desa, jadi dia pengen bikin cerita tentang guru-guru di desa. Iya, tentang boleh mereka. Pak Dedi boleh tulis. Sekarang kan banyak banget sosial media Pak sebenarnya. Kalau Pak Dedi punya Facebook, boleh tuh di wall Facebook Bapak tulis tulisan Bapak. Saya yakin kalau tulisannya menyentuh pasti itu viral. Oke. Pasti viral dan kalau Bapak mau membukukannya juga boleh Bapak tulis aja, terus nanti Bapak kirim ke penerbit. Penerbit yang Bapak pilih sekarang banyak banget kan penerbit. Coba Bapak tulis, terus Bapak kirim ke penerbit. Nah kira-kira penerbit yang mana silahkan Bapak pilih, itu banyak sekali penerbit sekarang. Oke. Bacakan lagi. Dari 08237380 sekian. Oke, sore Mbak Angel. Sebenarnya kalau untuk menjadi penulis itu apakah kita memang harus hobi menulis dulu atau saya mendengar cerita ini jadi terinspirasi pengen menuliskan kisah-kisah pribadi saya? Enggak. Karena Mbak Angel juga biasanya bukan seorang penulis ya Mbak ya? Jadi jangan pernah, kalau mau melakukan sesuatu jangan pernah merasa tidak ahli, merasa tidak capable. Enggak, kita semua punya hak yang sama, kita semua menikmati matahari yang sama gitu, bulan yang sama. Jadi setiap orang punya kesempatan. Dan tapi jangan lupa, setiap melakukan sesuatu selalu berdoa, diiringi dengan berdoa apapun keyakinannya. Oke. Gitu. Ini dari Mbak Nancy di Kertapati. Mbak, apakah bisa kalau misalkan cerita pribadi diangkat menjadi buku, kira-kira nantinya semenarik apa? Gitu aja say katanya gitu. Bisa. Buktinya ini buku-buku dari kisah pribadi Mbak Angel semua ya Mbak ya? Pribadi semua. Ini curahan hati sebenarnya ini. Kado untuk anakku ini bilingual. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dijadikan satu buku. Jadi itu sebenarnya curahan-curahan hati saya yang pengen saya sampaikan ke anak saya. Jika saya nanti nggak ada lagi gitu, dia bisa membacanya kan. Oh ini pesan mama gitu. Oke. Apa pesan yang tertulis Mbak ya, yang sangat menyentuh di buku ini? Yang sangat menyentuh yaitu nggak boleh takut sama apapun di dunia ini. Kecuali sama Allah. Karena kadang-kadang kita, makanya kalau misalnya orang bilang misalnya takut sama siapa gitu, pejabat atau apa, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Pokoknya jangan pernah sama takut. Atasan gitu ya Mbak ya. Kalau kita nggak salah jangan pernah takut. Takutnya cuma sama Allah. Terus kalau misalnya gini, takut sama hantu gitu loh. Aduh. Ada hantu merah lagi. ada orang yang takut sama hantu, makanya saya bilang nggak boleh, takutnya hanya sama Allah gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang ya Mbak ya, keajaiban apa yang mungkin itu bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan kita sore ini ya Mbak? Banyak kalau keajaiban, banyak banget. Satu aja deh yang tadi juga salah satu termasuk keajaiban ya, yang tadinya divonis ya Mbak ya nggak bisa punya anak, akhirnya punya anak gitu ya Mbak ya. Nah terus yang lainnya tapi ini lebih berhubungan sama agama saya, nggak apa-apa saya utarakan di sini. It's okay ya, nggak apa-apa ya. Karena kita mayoritas juga kan agamanya Muslim ya. Intinya di agama saya yang sekarang di Muslim itu ada umroh dan haji. Jadi begitu saya mualaf waktu itu, saya ingat banget saya bertanya kepada Allah waktu itu dalam hati. Karena waktu saya mualaf itu di seminggu lagi bulan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadan saya bertanya sama Allah, ya Allah, saya lebaran sama siapa? Dan saya sholat Id sama siapa? Karena waktu itu saya ngekos sendirian merantau di Jakarta. Teman-teman saya kayak udah menjauhi saya semua kan. Ya kan? Terus ternyata saya nggak nyangka, nggak sadar besoknya saya dijawab
Besoknya saya ke kajian, ada ibu-ibu yang bilang gini, Angel ya? Iya Bu, saya 3 hari lagi ke Mekah, lebaran di sana kamu ikut saya. Langsung gitu Mbak, dan tidak kenal sama ibu itu? Nggak kenal sama sekali, dan saya bilang, waduh saya KTP saya dan visa saya kan belum, tapi dia bilang itu urusan Allah. Akhirnya 2 hari kemudian saya ditelepon travel, ibu berangkat umroh, dan saya akhirnya lebaran bersama seluruh umat Allah di dunia di Mekah. Jadi itu Masya Allah tabarakallah. Yang kedua baru-baru ini terjadi. Jadi saya nggak tahu ya, kalau haji itu ternyata ngantri ya. Haji itu ngantri. Jadi suami saya itu udah dari 2008 daftar. Keluarlah namanya waktu itu di 2022 kemarin. Nah, saya sebagai istri dengan anak yang masih 1 tahun lebih waktu itu, kamu tega banget nih gini-gini ninggalin kita gini. Terus kata suami saya, kalau kamu mau ikut ayo. Dia bilang gitu kan, tapi kan nggak mungkin gitu kan, daftar haji kan ini apa segala macam. Sedangkan dia daftar tuh jauh sebelum ketemu sama Mbak Angel. Benar, tuh gitu satu. Kan? Yang kedua, apakah aku sanggup untuk meninggalkan anakku? Karena aku nggak pernah sejak lahir. Jangankan gitu, ke kamar mandi aja aku mandi nggak bisa, anakku selalu mama. Iya, gitu ngintil kan. ya Mbak. Ini aja aku bawa kan. Jadi akhirnya aku berkontemplasi lagi dan berbicara kepada Allah. Lagi-lagi aku bilang gini sama Allah, ya Allah, aku diingatkan gitu sama quotes yang aku buat di buku pertama, Allah dulu baru yang lain. Ya Allah, maafin aku karena aku lebih mencintai anakku gitu dibandingkan memenuhi panggilanmu gitu. Karena kan aku diajak daftar, aku kayaknya berat ke anak gitu kan. Nah, akhirnya aku bilang, ya Allah, aku rela meninggalkan Amora ketika memang kau memanggil aku sekarang gitu. Tapi kalau kau tidak memanggil aku tahun ini, tidak bersama dengan suamiku, aku juga ikhlas gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama suamiku, oke, aku daftar. Pas aku daftar 2022 dong, berarti aku daftarnya 2022. 2 hari kemudian si travelnya bilang, ibu berangkat. Masya Allah gitu, Masya Allah. Dan waktu aku di sana, aku kan pakai gelang tuh ya. Aku bukan furoda loh. Kalau furoda itu terombang-ambing kan tahun ini kan. Dan aku pakai gelang kan, terus Angel mualaf gitu. Ada orang di sana. Iya. Dari tahun berapa daftarnya? Baru Bu, baru kemarin. Maksudnya kayak kalau pakai logika itu nggak mungkin. Pakai logika itu nggak mungkin gitu. Banyak orang yang juga menyerahkan uangnya. Kalau bisa dibilang masih tetap aja kalau misalnya nggak berangkat ya nggak berangkat gitu. Kayak Furoda kemarin gitu kan, berapa orang sih yang bayar mahal-mahal tapi nggak berangkat, ya tetap aja nggak berangkat. Makanya aku juga selalu bilang gitu ya sama orang-orang, kayak aku suka dengar percakapan, ya ke Mekah kapan, saya ke Mekah makan aja susah gitu kan gini-gini. Aku bilang gini, udah sampai di waktunya pun ternyata keputusan berubah gitu ya Mbak ya. Ternyata harus usia sekian dibatasi gitu kan ya. Jadi, tapi intinya Mekah buat saya, nah yang pertama kan saya nggak bayar dong. Nah yang kedua Mbak, saya kan udah nabung untuk memang haji gitu kan. Pas saya mau mengeluarkan tabungan saya, ternyata sudah ada orang yang melunasi haji saya. Itu kenal sama orang itu Mbak? Kenal sama orang tersebut, kenal. Tapi saya nggak membayangkan kalau saya sebegitunya dibantu sama Allah gitu ya Mbak. Iya, sebegitunya dibantu. Jadi ibaratnya gini loh, Allah bilang simpan aja lah duit kamu tuh, simpan aja deh, saya nggak guna sama saya gitu maksudnya. Jadi ibaratnya saya tuh menyadari satu hal, Mekah itu bukan tentang orang yang mampu atau enggak sih. Iya. Berarti kalau misalkan saya dengar tadi dari awal Mbak Angel cerita sampai ke akhirnya sini, benar-benar menyerahkan semuanya tuh seperti itu sama Allah ya Mbak ya. Nggak ada ketakutan sama sekali, pokoknya apapun diskusnya ke Allah dulu gitu ya Mbak ya. Oke, berarti dan Mbak Angel selalu menemukan jawaban-jawaban yang malah di luar ekspektasi gitu ya Mbak ya, di luar harapan juga gitu ya Mbak ya. Karena menurut aku memang satu-satunya yang memang menjadi penolong aku dalam hidup ya Allah ya Mbak ya. Baik. Aduh, ini benar-benar menginspirasi saya saja yang ngobrol langsung nih. Tadi juga sempat berkaca-kaca juga. Masnya di sana juga nyimak dengan serius banget gitu kan ya. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita juga nih pendengar, dan jangan lupa juga ya. Karena ini
nggak berasa ini udah mau jam 4 aja ya Mbak. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada yang mau disampaikan nih Mbak kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Palembang gitu, tentang apa yang sudah kita bicarakan. Mungkin singkat saja ya Mbak ya, tentang yang pasti, tadi kita harus berdaya ya. Anak itu kan titipan dari Allah. Seperti apa anak kita nanti, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan semoga, saya berharap kado untuk anakku ini, buku kado untuk anakku ini bisa menjadi penyemangat untuk seluruh anak-anak yang ada di dunia. Gitu. Itu aja ya Mbak ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya soal perempuan memang harus berdaya sesuai passionnya, jadi sebenarnya sudah di awal tadi sudah ada pesan dari Mbak Angel bahwa siapapun orangnya ya Mbak ya, kita harus tetap gerak aja terus gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa passion kita di mana gitu ya Mbak ya. Betul, nggak ada alasan, nggak ada excuse mau udah jadi ibu rumah tangga, nggak ada waktu apa segala macam, nggak ada alasan. Karena sebenarnya itu hanya perkara mau atau nggak mau. Mau nggak lebih capek gitu. Karena memang lebih capek gitu kan, ngurus anak, ngurus suami, ngurus ini, ngurus itu. Memang lebih capek, me time-nya nggak ada gitu. Tapi ya itu pilihan antara mau atau tidak mau gitu. Nggak ada yang nggak bisa gitu ya Mbak ya. Nggak ada yang nggak bisa, hanya ada perkara mau atau nggak mau. Nggak ada yang nggak dikabulkan, hanya waktunya saja yang yang menjawab nantinya ya gitu ya Mbak. Benar, ya. pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya kita yang menentukan Allah. Kita nggak bisa menentukan itu gitu. Tapi yang pasti kita sudah mengeluarkan versi terbaik dari diri kita. Baiklah kalau begitu. Baik, ini silakan Mbak, jangan lupa untuk memberikan kado untuk anakku bisa didapatkan kalau di Palembang di Rumah Limas di Jalan Demang Lebardau nomor 51. Terus bisa juga lewat @AngelEvaChristin, Instagram saya @AngelEvaChristin. Di marketplace belum ada ya? Belum. Ya, nanti tanggal 26 ya Mbak. 23 launching, tapi kalau marketplace-nya ntar dulu karena semuanya memang ini kita masih PO dulu ini ya. self publishing. Ini harganya berapa sih, Mbak? Sebelum tanggal 23 itu promo 99.000. Dari harga normalnya 149.000 karena ini bilingual. Iya, ini bagus loh. Kertasnya itu juga bagus. Paper, kertas majalah dan 192 halaman dan full color. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih Mbak Angel sudah menginspirasi kita semua di sore hari ini lewat profil inspiratif. Sukses selalu dan mudah-mudahan kedepannya sukses dengan kado untuk anakku ini akan ada apalagi yang menginspirasi gitu ya Mbak ya. Sehat selalu yang penting ya Mbak ya, biar bisa berkarya terus. Dan jangan lupa nanti kontak-kontak lagi ke Palembang, kalau ke Palembang ya Mbak, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Tata. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbincang-bincang bersama Mbak Angel EvaChristin, pendengar yang sesaat lagi nanti akan launching buku kado untuk anakku yang benar-benar menginspirasi kita dengan cerita-cerita yang sudah dia berikan, sudah dia share ke kita. Dan jangan kemana-mana, selanjutnya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi lewat berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Alhamdulillah.